Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Politeknik Negeri Bengkalis. Ingin mewawancara sedikit-sedikit nih. Jurusan Teknik Sipil. Nama saya Rozi Pratama. Ini Putra, ada Bella, ada Ardi. Boleh tahu nih, perkenalkan dulu Bang, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Amin. Saya owner dari Racikan Mandut. Untuk story-nya Bang, dibalik dari Racikan Mandut nih, itu gimana? Jadi pertama tuh dulu Racikan Mandut itu tidak ada nama brand. Jadi Racikan Mandut itu lebih kurang tahun 2019 setelah saya tamat dari SMA. Cuma bisnis ini muncul semenjak ya masalah ekonomi lah. Ya semenjak ayah kandung sama kakek saya meninggal. Karena meninggalnya itu di waktu yang berdekatan. Pertama meninggal 2012 itu siapa? Kakek saya di Januari. Lalu setelah di Januari, pokoknya selang 4 bulan 44 hari ayah saya meninggal. Jadi sumber keuangannya kan laki-laki kan, jadi kita langsung ngedrop gitu ekonominya. Setelah lebih kurang 2 bulan lah setelah meninggal bapak saya, itu mama saya langsung kena sakit kanker susu stadium akhir. Tapi alhamdulillah orang tua saya yang ibu masih ada sampai hari ini, panjang umur insyaallah. Setelah itu MTS tuh saya mulai jualan nasi goreng ya, pertama dari teman-teman dulu beli sampai selesai MTS. Saya dulu hijrah dulu ke Pekanbaru 1 tahun mondok, cuma karena nggak kerasan saya pulang ke Bengkalis lagi. Jadi menjelang saya selesai kemarin di pondok itu cuma 7 bulan. Jadi waktu sebelum masuk ajaran baru, saya karena mau masuk SMA 1 kan, sengaja karena ada perbedaan kurikulum di pondok dan di SMA, sama lapornya saya juga males 2 gitu kan, jadi saya rela ngulang 1 tahun lagi di SMA. Jadi semenjak saya masuk SMA, jadi waktu free itu saya gunakan untuk bekerja. Saya bekerja pernah di Fried Chicken Simpang 4 itu yang di Jalan Patimura. Itu saya lama juga tuh, berapa kali masuk keluar masuk, hampir 2 tahun juga itu. Karena SMA saya masih kerja kan, dan saya juga pernah kerja di Unity. Dari situlah saya belajar, ditunjukkan karena kan saya kayak kaki tangan lah untuk bumbu ini bumbu itu, belanja ini belanja itu. Di SMA saya jualan juga, jadi saya jualan dari kelas ke kelas, atau teman-teman datang ke kelas setelah PO kan, karena sistemnya PO, jadi kita bikin sesuai dengan orderan. Sampai akhirnya saya juga antar juga beberapa menu makanan di kantin PIKR, karena saya ikut organisasi itu, karena di PIKR juga memfasilitasi kantin sekolah. Selanjutnya itulah, setelah itu ya nama bisnis turun naik biasa. Kadang ya nama dengan masalah dengan uang nih bisa lah merubah. Kadang kita sendiri pun kalau punya uang bisa berubah sikap kan. Jadi akhirnya setelah saya tamat SMA, saya bekerja sama tuh dengan seseorang, masih dalam keluarga inti lah. Disitulah mulai masalah itu muncul. Tapi masalah dari itu juga ada ibarat kata hikmah dari permasalahan tersebut. Saya pernah buka gerai pertama, itulah awal pertama brand saya muncul. Saya minta saran tuh, jadi sama keluarga, kebetulan sepupu saya. Saya pertama tuh mau bikin namanya itu Dapur Aminin, cuma kayak jelek, maksudnya terlalu familiar gitu. Jadi iya benar, jadi istilahnya itu setelah ketemulah, jadi saya mungkin coba bawa nama orang tua kan, Dapur Jameah, mama saya kan Jameah namanya, juga nggak enak gitu. Jadi pada akhirnya dirubah lah, jadi di istilah keluarga dari 9 anak bersaudara, nenek saya itu 9, semua keluarga, semua adik-beradik mama itu punya gelar gitu. Jadi singkat ceritanya, mama nih namanya Jameah, panggilan hari-hari itu Mida, tapi nenek ada panggilan khusus untuk mama, namanya Endut. Pada pribadi mama saya nggak gendut, kalau saya notabene gendutnya sekarang gendut betul gitu. Kalau dulu saya masih kategori ya gemuk biasa lah gitu. Kalau sekarang mungkin obesitas lah kan. Jadi racikan Mak Endut itu bukan dari mama saya yang gendut,
atau bukan dari saya gitu, tapi gelar itu dari panggilan nenek saya ke mama saya gitu. Itu namanya tercetus. Jadi sepupu saya yang memberi nama tersebut. Jadi tahun 2019 singkat cerita, jadi itulah mulai pertama kami bangun gerai di Jalan Cokro. Ini sering juga nih main dulu sama teman dia kan. Jadi selama proses jualan gerai itu putra ini dulu juga kerja part time kan, jadi dia juga bantulah saya pribadi dalam delivery, karena kewalahan kan delivery, dia juga bantu kita. Ada juga temannya Hafiz itu juga bantu mendelivery ke makanan saya kan. Singkat cerita itu saya buka gerai lebih kurang 4 bulan. Itu lumayan di situ tuh karena pinggir jalan. Gerai kami itu termasuk gerai yang minimalis. Dia tuh tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Cuma kalau di situ kita jualan cuma bisa melayani yang bungkus. Day in itu kayak makan di tempat itu cuma ada 2 meja, 8 kursi. Jadi dulu tuh sampai ngantri. Jadi situ tuh lumayan hype gitu. Jadi setiap sore tuh orang mulai sore sampai lepas isya itu ngantri tuh, orang bikin list, waiting list untuk makan di tempat gitu. Iya gitu. Jadi sampai di situ 4 bulan setelah saya punya jalin hubungan bisnis, ada yang input dana dari keluarga. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah di sini sebenarnya. Jadi sebenarnya ini itu mau kerjasama berdua nih, karena ada keluarga angkat saya menawari ini tempat, inilah dia. Pada sebelumnya saya sejujurnya saya udah nolak gitu, karena yang pertama budget kan, kita nggak ada budget, karena pas kita punya uang beberapa ini pinjaman lah, jadi uang itu dipakai, notabene-nya dipakai sama keluarga saya yang itu tadi, dipakai uangnya sampai habis, sehingga niat untuk kesini buka gagal. Jadi yang di gerai itu aturannya kita harus lanjutkan, tapi yang keluarga saya tadi itu dia milih untuk merobohkannya daripada untuk melanjutkannya. Tapi dulu ya memang kalau perasaan ya hancur-hancuran lah gitu. Cuma namanya bisnis, kalau tidak punya masalah kan kita nggak bisa tuh mentalnya lebih kuat. Lepas itu kita juga nggak bisa nge-branding diri. Lepas itu mungkin sikap kita yang lebih dewasa dalam bisnis pun mungkin tidak muncul. Jadi akhirnya sampailah di jelang 6 bulannya dari cerita tersebut saya dapat tender. Itulah pertama kali saya dapat tender besar untuk ngurus makan anggota MTQ. Jadi ngurus makan anggota MTQ khusus kafilah Bekalis, itu saya berangkat ke Mandau. Itu adalah sekitaran lebih kurang selama 10 hari, tendernya 60 juta. Jadi 60 juta itu mungkin dapatlah saya 2 bulan lebih, disitulah saya kesini. Jadi akhirnya ruko ini bukan dari uang saya, tapi ibu angkat saya yang ini, dia beli sama orang sebelah, ruko itu diserahkan ke saya, lalu dibangunkanlah tempat ini seperti ini. Kalau ini saya pribadi meja, tapi meja lipat itu kemarin pertama sekali memang ibu saya yang support, ibu angkat saya. Jadi dia support kursi, meja, kipas, freezer, lepas itu ya memang baik banget orang ini, memang orang yang terkenal dermawan lah. Tapi kalau untuk saya pribadi memang luar biasa lah untuk membantu saya sampai ke sini kan. Freezer, kulkas, sampai juga kamar yang di atas dirobohkan, dibikin baru, di full lah fasilitas. Jadi saya tuh kayak buka ruko ini udah memang benar-benar tinggal jualan aja gitu. Saya udah jalan 3 tahun, tapi memang selama 3 tahun itu nggak pernah dia terima uangnya, begitulah. Jadi secara iya benar. Jadi kebetulan saya selama berbisnis banyak juga lah yang bisa dibeli, invest atau segala macam kan. Sampai akhirnya ada tahun kedua saya mau bayar, tapi dia bilang suruh beli motor tuh, maka saya beli motor itu. Itu sebenarnya uang untuk beli, untuk bayar ruko, tapi ibu bilang beli aja motornya, karena motor aku saya rusak kan. Udah saya beli motornya, beli motor cash. Itulah uangnya tuh dapat dari setelah di sini. Di sini rezekinya orang makan di tempat memang jarang banget, tapi kalau bungkus catering tuh kencang. Nah, kayak gitu tuh yang baru datang tadi itu untuk catering tuh 2 hari dengan partai besar, karena perpisahan kan SD-nya besar tuh, muridnya banyak. Iya, habis tuh nanti. Habis. Untuk catering. Ya apa namanya, nah itulah dia. Cuma saya mungkin ke depan nanti mau bangun ini, mau pindah ke dapur depan kan, udah direncanakan juga sama ibu saya kan. Tinggal saya ini lagi nanti timeless yang tepat aja untuk
ke depan kan. Jadi depan ini rencana kita mau bikin dapur pecel lele pada umumnya gitu. Biar nampak karena orang pada rata-rata bilang nggak tahu ini jualan apa gerainya gitu. Mungkin karena ketutup pohon satu, lepas itu yang kedua karena posisi yang di depan tuh dia ini apa namanya ketutup. Jadi nggak nampak kalau sebenarnya depannya tuh ada logo. Lagi dulu. Mungkin kebetulan kalau depan tuh dikasih logo orang pada tahu sebenarnya jual apa. Benar. Ini produk yang jual itu Oke, jadi kalau kita di Racika Mendut itu produknya tuh banyak. Jadi kita kalau jualan hari-hari itu yang best sellernya nasi geprek ayam kuning, nasi kuning ayam geprek. Ayam geprek nasi kuning. Jadi kalau kita di sini itu satu-satunya sebenarnya yang jualan ayam geprek nasi kuning karena saya sebelum jualan itu saya yang mencetus karena bukan karena kita mau klaim ya, tapi karena saya survei terlebih dahulu. Lepas itu pun jualan yang saya ayamnya itu kalau orang kan sekilo potong 4, kalau saya itu 2 kilo potong 8. Jadi hampir dari segi manapun saya udah survei, jadi saya memang benar kayak pendatang baru tapi yang memang kasih kesan yang berbeda gitu. Terlebih kayak pelanggan nyaman tuh enggak, itu kan setiap orang level lidahnya kan beda-beda. Jadi yang best seller juga selain itu kita juga ada spaghetti. Jadi 1 bulan itu cuma ada 3 kali. Jadi 3 kali karena spaghetti kita yang beda tuh karena kita sausnya bikin sendiri dari tomat. Benar-benar kita bikin sendiri sausnya dari tomat, itu pure. Dan spaghetti itu selama 4 tahun PO tidak pernah sepi. Dari saya delivery biasa, door to door, sampai sekarang alhamdulillah spaghetti itu tidak pernah sepi peminat, sudah 4 tahun. Jadi sudah 4 tahun saya bertahan spaghetti itu. Jadi ada juga nasi goreng cumi, itu PO juga. Lepas itu juga ada tumpeng. Tapi kalau tumpeng saya udah cut 2 tahun karena pasca saya sakit kan. Saya pas sakit insiti, jadi saya kontrol rutin. Saya nggak bisa ngerjakan tumpeng karena tumpeng itu ribet kan. Jadi harus bikin garnish, bikin nyusun, masaknya satu-satu, lauknya kan banyak. Jadi kalau kita ngerjakan satu tumpeng itu biasanya pekerjaan-pekerjaan lain itu terbengkalai. Jadi saya fokuskan yang bisa saya kerjakan dahulu. Mungkin kalau nanti next saya sudah punya karyawan yang autopilot, mungkin bisa saya sendiri ngerjakan atau ada tim khusus untuk tumpeng aja gitu. berhubung tadi dibilang karyawan, sekarang karyawan ada berapa? Kalau saya pribadi karyawan cuma ada satu. Satu. Kalau adiknya 2 laki-laki itu 1 sama perempuan itu adik kandung. Saya nggak bisa juga bilang karyawan karena dia kerja ya sesuka hati, masuknya di jam sekian sampai sekian gitu. Kalau dulu saya karyawan paling banyak pernah stuck di 4 orang. Benar. Jadi yang dulu yang satu itu dia kayak karyawan part time. Jadi pas ada tempat besar dia masuk. Kalau yang kakak tadi udah hampir 2 tahun kerja, ada yang belakang itu lagi nyuci ayam. Lepas itu kalau yang 2 lagi ada baru berhenti pasca lebaran, dia nggak perpanjang kontrak kerjanya gitu. Jadi 6 bulan dia kerja. Mungkin next karena kondisi ekonomi sekarang nggak stabil, orang kan ngarap juga keuangan dari PNS atau honor kan, karena kita di Mekalis cuma itu keuangan pastinya kan. Jadi pakai kuartal lah. Jadi kuartalnya itu kayak ini mulai bagus. Nanti kuartal yang bagus lagi di bulan 10 sama akhir tahun. Itu yang ramai. Nanti di bulan-bulan itu baru saya cari karyawan, sama kayak mendekati bulan puasa. Berarti musim begitu. Ada, karena kita kalau di Mekalis tuh bisnisnya itu patokannya cuma dari perputaran keuangan pemerintah gitu. Karena kalau orang kan istilahnya kalau orang bilang aku beli siket ya tak bergaji ya, karena gitu kan. Kalau kita mau ngutangin orang nggak mungkin, karena kita bisnis ini uangnya harus berputar kan. Nah, nunggu pula orangnya apa namanya istilahnya dia bergaji, dia hilang kayak gitulah. Kalau untuk tempatnya bagus, tempat yang ini atau tempat yang lain? Sebenarnya kalau tempat nama rezekinya lebih gacornya di sana. Tapi kalau untuk orderan yang besar di sini lebih banyak. Jadi sebenarnya itulah rezeki, tinggal kita aja cara mensyukurinya kan. Kalau di sana saya dapat orderan 100, 200, saya nggak bisa ngerjakan di tempat karena space-nya kecil. Saya kalau di sana ganti baju 1 hari 3 kali karena panas, ruangnya sempit, lepas itu geraknya juga sedikit. Tapi kalau di sini alhamdulillah berapapun orderannya kita ambil. Jadi kita kebetulan besok tanggal 15 kita juga dapat orderan besar, hampir-hampir ya 400-an kotak lebih lah. Mungkin bisa dilebih karena dia udah DP 400 kotak kan. Katanya mungkin ada penambahan itu, maka tadi saya belanja agak lebih, belanja banyak.
Kalau sini emang banyak orang tempah nasi kotak. Kayak besok bea cukai 50 stik ayam, nah itu stik ayam best seller juga. Jadi kalau orang-orang kantor tuh makannya kan makan elit tuh, makannya kayak gitu tuh. Nasi stik besok 50, juga ada besok jam 2.30 tempahan ini MDA untuk wisuda 70 kotak nasi kuning. Jadi besok untuk besok udah aman tuh 120 kotak. Di luar kita jualan hari-hari. Seperti itu. Berarti yang lebih ramai itu tempahan atau yang beli ya? Lebih banyak tempahan. Tapi kalau untuk hari-hari sekarang kita sekitar 60 potong, 80 potong. Karena itu 60 potong saya bukanya jam 3 kan saya insomnia nih. Tambah pula yang kerja tuh sesuka hati adik-beradik kan ke jam 3 jam kayak gini jam 4 baru buka. Nih sebenarnya saya darah nih naik nih. Ceknya udah banyak nih. Marah-marah tapi balik lagi kan nah begitulah. Kalau saya dengan semua orang ataupun dengan keluarga putra atau untuk saya kalau tak suka saya suka, kalau tak suka tak suka. Saya menunjukkan, jadi kita tuh harus belajar untuk menunjukkan sisi diri buruk kita gitu. Jadi nggak mesti first impression tuh baik aja kan. Jadi kalau orang bilang yang pertama baik besok jadi jahat enggak. Jadi kalau saya tuh belajar apa adanya, itulah karakter. Karena kata orang kalau kita berpura-pura kan nanti pas kita ketemu bobroknya orang kan langsung ngindar. Jadi kalau kita memang dari awal kayak gitu karakternya ya mau berteman, kalau enggak seperti itu. Tapi kalau dengan pelanggan ya kita harus wajib baik. Walaupun sedang marah apa semacam kita usahakan tetap senyum aja dulu. Walaupun kita nggak banyak bicara kan. Kalau harga sekarang naik 1.000 sih. Kita dari awal dari pertama jualan dari 2019 sampai sekarang 22.000 nggak pernah naik sampai sekarang. BBQ kita 27, kentangnya kita bikin sendiri. Kita kentang produksi sendiri. Atau ayam yang baru masak. Tunjukkan sini kamera. Boleh. Ini pisahkan dulu. Minumnya tanya ini pisahkan dulu. Tepi kan. Untuk bahan bakunya beli di kapan? Kalau saya dulu langganan banyak, cuma kalau sekarang ayam saya ambilnya di Rimbas, itu yang paling. Kalau dulu saya punya langganan sama tuh polisi juga dua-duanya. Jadi yang pertama saya pernah langganan di Kenji paling lama. Jadi sampai saking setiap hari rutin saya ngambil ayam di situ, sampai saya digratiskan berangkat liburan ke Bukit Tinggi, difasilitasi 4 hari. Karena saya dulu ngambilnya 20 rutin gitu, 20 ekor setiap hari bertahun-tahun. Itu di luar tempahan. Nah, fokuskan dulu. Benar, jadi jadi saya pindah itu masalahnya bukan karena hal-hal lain, tapi karena anggotanya selalu lambat mengerjakan ini pesanan saya. Jadi sebenarnya bukan semakin dekat itu bukan semakin longgar kan, tapi semakin kita dekat itu semakin kerja terhadap pelanggan yang udah notabene-nya lama itu yang harus diprioritaskan gitu. Mungkin karena orang kalau mungkin istilahnya ini udah HD nih. Kalau istilahnya orang ini kayak bu tuh tapi kan dulu. Usah ulang. Kalau istilahnya kita mau orang pesan nikah 300 kilo itu kan dia mungkin 1 kali seumur hidup orang nikah kan. Kalau orang yang sama, kalau kita kan seumur hidup kita jualan, selagi umur panjang selagi itu kita ambil. Nah, jadi mungkin bosnya baik, cuma karyawannya nggak pandai nge-treat saya. Saya pindah tuh ribet tuh. Kalau pindah tuh kita harus menyesuaikan potongan, ukuran ayam yang sesuai kita tuh harus ada. Itu yang harus kita ini. Jadi bulan-bulan pertama tuh saya antara dan karyawan itu berkelahi juga tuh karyawan yang ribet tuh. Tapi bos syukur alhamdulillah bosnya orangnya profesional. Bosnya kepalanya terbuka, nggak marah. Jadi dia lebih istilahnya ada yang saya keluhkan dia akan ini. Termasuk saya hilang 3 hari 2 hari karena saya tak nyaman, dia tanya tuh kenapa. Gitu. Jadi untuk soal bond pun bosnya juga nggak ribet. Jadi kalau saya punya bond 3-4 dengan jumlah 4 juta, dia jarang nagih. Kayak istilah bayar bond nggak ada gitu. Dia cuma bilang ada mau bantu bos ada mau bantu ayam nggak ini bondnya, itu lebih seneng saya gitu. Makanya sampai saat hari ini saya sama dia belanja rutin kan, karena itu tadi saya bayar 3 bond 2 bond gitu. Sampailah sini udah masuk jalan 2 tahun nih saya sama dia. Udah 3 kali puasa sama dia tuh. Berarti sebenarnya kalau 3 kali puasa
Ya 2 tahun sih, karena kan kita ngambilnya mau dekat-dekat puasa juga sama dari dulu kemarin. Kayak gitu. Kalau bahan-bahan lagi, kalau yang kayak untuk bahan-bahan kering macam kotak, beras, macam saya ke siang malam. Awalnya saya toko Teddy. Sama juga masalahnya, saya pindah bukan karena masalah apa-apa, tapi masalah kenyamanan saya berbelanja. Saya butuh kejujuran, saya butuh timbangan yang bagus, karena saya ambil untung sedikit. Jadi apabila saya dicurangi, saya mending stop gitu kan, karena walaupun kita ngebon seminggu kita kan bayar juga kan dengan jumlah yang sama gitu. Berarti sebenarnya kalau bisnis tuh lebih kita bukan karena tentang kemudahan aja, tapi tentang kejujuran gitu. Kalau kita dimudahkan tapi di dalam bisnis kita dicurangi, walaupun lama kita mudah tapi kita kan juga kalap juga uang kita kan akhirnya kan. Tapi kalau kita bisa lebih mudah tapi saling jujur, itu lebih enak, karena bisnis itu supportnya dua arah bukan satu aja gitu. Seperti itu. Kalau yang untuk PO tadi tuh bang, mungkin dalam 1 bulan tuh bang berapa kali PO bang? Untuk makanannya apa aja bang? Jadi kalau PO makanan itu, kalau sekarang yang rajin PO tuh ada dua, nasi goreng cumi sama spaghetti. Spaghetti itu 1 bulan itu 10 hari sekali, ready berarti dalam 1 bulan 3 kali. Pertama, kenapa kita PO? Karena biar jumlah masak kita tuh jelas. Karena yang notabene yang kita jual tiap hari itu memang ayam geprek, bukan itu. Jadi kenapa nggak setiap hari? Saya pengen ada keuangan yang masuk yang bisa saya simpan. Jadi kalau PO uangnya pasti. Jadi saya masak pasti berapa yang saya inikan, yang saya keluarkan. Jadi jelas uang yang bisa saya simpan berapa, pengeluarannya berapa. Jadi karena kita tahu kan jumlahnya berapa. Kalau 50 ya kita masak 50, karena kita kan masakkan sesuai porsi. Jadi udah jelas takarannya gimana. Nasi goreng itu 1 minggu ready 2 kali, berarti dalam 1 bulan kita ready 8 kali. Itu biasanya kalau nasi goreng di hari Rabu sama hari Sabtu. Itu biasanya juga error juga, karena kan saya sering berangkat kontrol juga kan. Jadi bisa jadi seminimal mungkin 5 kali sih. Itu. Seperti itu. Jumlah pemesannya bang kalau dari PO itu seberapa banyak biasa? Kalau PO biasanya jarang sih satu ambil banyak, cuma beberapa orang. Tapi biasanya rata-rata 1 orang 1. Berarti kalau 50 porsi 50 orang gitu. Mungkin kalau ada yang ambil 5, berarti dalam 50 pesanan itu ada 40 orang lah yang pesan. Seperti itu. Mungkin terakhir omsetnya mulai berapa? Kalau omset itu, kalau mengalis omset jangan ditanya ya, karena kita keuangan kacau. Sebenarnya bukan, kalau saya syukur manajemen keuangan bagus, karena saya walaupun bukan basicnya akuntan, tapi karena memang pengalaman bagaimana cara membudgetkan keuangan, jadi saya paham betul. Jadi saya dari pertama saya jualan dari rumah sampai di sini saya udah punya 10 buku catatan saya jualan nama orang, termasuk yang keuangan masuk itu berapa. Jadi ada istilahnya itu uang masuk, keuntungan sama penjualan. Jadi mungkin kita 1 bulan itu 30 sampai 40 juta masuk, itu kotor. Itu kalau dihitung 1 hari dapat 1 juta kan. Kalau 1 hari 1.200.000, kalau kita hitung 1 bulannya 40 juta, tapi enggak 40 juta uang yang kita terima. Mungkin paling kuat kita untungnya itu 15 juta bersih, 15 juta. Nah, seperti itulah. Kalau puasa? Puasa yang kencang. Kalau puasa itu biasanya 15 hari ya, saya jarang full 1 bulan. Biasanya saya kalau ramai saya itu dimulai dari 10 hari sampai 28 puasa. Berarti mulai 10 puasa sampai 28 itu yang ramai. Biasanya juga diimbangin nasi kotak. Nasi kotak biasanya ramai juga tuh. Kalau saya kencangnya mungkin kalau dihitung 1 bulan juga, karena 15 hari sebelum puasa banyak pesan nasi kotak untuk nasi panti, nasi untuk orang meninggal, kayak untuk mendoakan orang meninggal gitu. Lumayan lah, mungkin kalau biasanya 40 itu kotornya mungkin ke 50 sih, enggak mungkin 10 meningkat. Jadi kalau biasanya bersihnya 12, 15 mungkin itu 18 juta gitu aja sih. Kita lebih besar biaya produksinya daripada keuntungan gitu. Tapi karena kita konsistensinya walaupun bukanya sering error, tapi karena kita setiap hari yang ada kita jual, jadi kerasa juga uang masuknya tuh. Seperti itu. Cukup ya untuk wawancara ini. Terima kasih banyak Bang. Semoga Banyak pelajaran yang saya ambil tadi ya. Untuk mulai bisnis Bisa jadi motivasi. nih, banyak motivasi dari awal dari MTS tadi. Jual-jualan di MTS SMA, akhirnya bisa buka di ruko. History sama backgroundnya
bagus. bagus. Ya, sorry. Perjuangannya juga yang dari pertama yang buka di Betul. Ceplok, akhirnya pindah ke ruko yang besar, omset sampai 50 juta, 40 juta sebulan. Mungkin kalau abang bisa kasih motivasi atau kata-kata Ya, untuk kami, pesan untuk pesan. pebisnis muda gitu. Jadi kalau saya pesan ini tentang kuliah ya, saya Hmm. juga pernah kuliah, saya berhenti di semester 8, tapi di tahun ajaran yang akan datang saya udah akan daftar juga kuliah baru, tapi yang memang mungkin universitas terbuka, jadi saya kan bisa bisnis sambil kuliah kan, karena pada dasarnya saya juga orang bukan dibilang terdidik sih dari keluarga, tapi karena ibu saya berharapkan saya sarjana, saya akan tunaikan itu yang lagi yang bisa saya lakukan, karena saya secara basic pun saya memang hobi belajar tentang hal baru, membaca dan lain sebagainya. Jadi kalau pesan sih untuk saya pendidikan paling utama, bisnis itu nanti. Yang penting kalau memang waktunya kita berpendidikan, ya berpendidikan dulu sampai selesai. Sebenarnya berpendidikan itu bukan buat kita untuk mudah dapatkan kerja, tapi jadi kan di pikiran kita berpendidikan itu bisa menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya kenapa banyak orang susah dan kenapa banyak sekali pengangguran? Karena masyarakat kita tuh notabene-nya memang terbentuk karakternya adalah mengharapkan daripada memberi. Jadi coba kita kalau berbisnis, kalau kita udah berpendidikan, kita buka bisnis. Bisnis itu bukan mesti aja kita dibekali, kita bisa keluar, makanya kita harus explore, belajar, open minded dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pendidikan udah bagus, itu biasanya kematangan emosional kita juga ngikut. Jadi kalau udah punya kematangan emosional yang bagus, itu biasanya cakrawala cara berpikir kita juga bagus. Tapi terlebih karakter kita yang kayak jahat, ngomong kasar itu kan karakter. Tapi kalau kita udah punya kematangan emosional, itu biasanya tingkat untuk menciptakan lapangan kerja atau menghasilkan sesuatu yang produktif itu lebih besar. Jadi itu yang paling penting adalah tetap yang utamakan pendidikan. Yang kedua, kalau kita jangan berharap kerja ke Jakarta, tapi coba berbisnis. Berbisnis itu memang berdarah-darahnya di awal, tapi kalau udah kita ketemu passion yang tepat, lepas itu ketemu dengan mode yang memang sesuai dengan diri kita pribadi, itu akan menghasilkan sesuatu yang jangka panjang gitu. Jadi bisnis itu memang awalnya berdarah-darah, tapi setelah kita ketemu sesuai dengan passion tadi, itu hasilnya itu berjangka mungkin sampai tua. Itu kata orang, kalau ketemu yang bagus bisa 7 turunan, itu tadi orang bilang tadi. Tapi itu semua diimbangi dengan pengalaman dan pendidikan yang bagus. Oke. Itu pesan-pesan motivasi dari teman tadi. Semangat. Setelah ini video ini kita akan endorse Racikan Mak Doi. Oke, thank you. Baiklah, kami udah sampai di kos, mau makan nih. Ayam geprek. Ayam geprek mandut. Mandut. Wah. Besar ini ya, pertama nih. Besar. Gas. Makan, guys. Sabar. Jangan lupa kalau lapar Makan di makan di Racikan Mandut. Bisa juga TO. Santai. pesanan online. Harga terjangkau. Harganya untuk satu porsi ini tadi 69 3 orang. Berarti 23. 23.000. 22.000. 22.000 ya? Ya. Bisa dipesan online dan bisa di delivery. Nanti banyak kok Gojek yang ada. Besar ini. Makan. Tes ayamnya dulu. Enak guys. Kata lupa. Kecil. Ya, ayo. Sudah. Sampai enak loh. Udah sampai Bang. Ini porsi kenyang nih guys. Porsinya banyak. Rp22.000 macam ini ya. Puas guys. Puas. Lokasi di Jalan Antara depan kedai kopi update. buka jam 3 atau jam 4.
Bagi yang berminat, kalau bisa pesan dulu dari rumah. Karena biasanya udah ramai yang pesan ngantri. Ayamnya fresh baru digoreng. Oh, luar biasa sedap. Tidak bisa berkata-kata lagi guys. Enaknya. Ayamnya besar. Sambalnya maknyus. Pedas mantap. Untuk warga Bengkalis silahkan dipesan. Habis, habis. Habis guys. Enak. Bersapi baik. Sambal lo. Habis, kasih ya. Habis guys. Habis lah. Habis. Enak. Kurang apa nih? Tambah luar biasa guys. Jangan lupa kalau makan tersaji lagi dan mandul. Nah, guys.